Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Danielvar, NIM 19.2436 dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Hukum, yaitu saya akan menerangkan terkait hasil pembelajaran saya terkait materi hukum adat. Saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari perkuliahan mata kuliah ini. Oke, sebelumnya saya mendapatkan pengetahuan yaitu tentang hukum adat, salah satunya pengertian hukum adat, 3 model hukum, pengertian ahli, sejarah dan faktor hukum adat, klasifikasi hukum adat, pengertian ilmu dan korelasi dengan ilmu hukum, pengertian adat secara luas, implementasi adat dalam ilmu hukum, pengertian hukum tentang orang, keluarga, kebendaan, dan badan dalam hukum adat, contoh hukum tentang orang, keluarga, kebendaan, dan badan dalam hukum adat, analisa regulasi dan aspek normatif hukum adat, analisa model hukum dunia, atau analisa hukum adat sebagai model hukum dunia. Yang kita mulai yaitu dari pengertian hukum adat. Kita mengetahui hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan, nilai, dan norma setempat yang mengatur hubungan sosial serta dipatuhi karena dianggap memiliki kekuatan hukum dan karena hal tersebut dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang baik. Nah, hukum adat ini menurut saya yaitu hukum adat itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah lahir atau tercipta di dalam masyarakat dan hal tersebut itu dianggap baik dan memiliki nilai yang tinggi. Sehingga hal tersebut tetap dilakukan sehingga menjadi adat atau kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Itu menurut pendapat ahli Van Vollenhoven, yaitu hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan hidup dalam masyarakat Indonesia sebagai hukum nyata yang berlaku. 3. Analisa sistem hukum. Hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan, nilai, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Ciri utama common law adalah sumber hukumnya berasal dari putusan hakim, presiden, sehingga keputusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan bagi kasus berikutnya dan tidak asing lagi menggunakan metode juri untuk mengambil keputusan hukum. Civil law berasal dari hukum Romawi dan berfokus pada undang-undang tertulis yang dikodifikasikan sebagai sumber hukum adat, sumber hukum utama maksudnya. Jadi hukum adat ini sebenarnya tidak bersumber dari undang-undang, kurang lebih seperti itu, tapi berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat sehingga hal tersebut menjadi peraturan. Yaitu sejarah dan faktor hukum adat, yaitu berawal dari pada masa penjajahan Belanda. Hukum adat mulai dikaji secara ilmiah oleh tokoh seperti Van Vollenhoven dan Tirhar yang mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat tetap diakui sebagai bagian dari hukum nasional sesuai pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat antara lain yaitu perubahan sosial dan budaya, pengaruh agama, perkembangan ekonomi, pendidikan dan globalisasi, serta kebijakan pemerintah. Semua faktor tersebut menyebabkan hukum adat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan masyarakat. Jadi sejarah dan faktor hukum adat ini pada dasarnya yaitu mengikuti perkembangan dinamika masyarakat sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu bisa menjadi peraturan. Karena manusia pengetahuannya terus berkembang dan sebagainya. Klasifikasi hukum adat selanjutnya yaitu menurut para ahli, masyarakat adat dibedakan menjadi masyarakat genealogis berdasarkan keturunan dan teritorial berdasarkan wilayah. Dalam pandangan negara, masyarakat diakui sebagai kesatuan hukum adat yang memiliki wilayah pemerintahan dan kekayaan adat sesuai pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Sementara itu, menurut pandangan masyarakat adat sendiri, klasifikasi didasarkan pada asal-usul kekerabatan dan nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi sesuatu kebiasaan yang dianggap baik dan itu sudah berjalan lama. Pengertian ilmu dan korelasi dengan ilmu hukum.
Ilmu adat adalah ilmu yang mempelajari norma, nilai, kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial. Berbeda dengan ilmu hukum yang bersifat normatif dan tertulis. Ilmu adat lebih bersifat kultural dan tidak tertulis. Keduanya saling berkaitan karena hukum adat menjadi bagian dari hukum yang hidup di masyarakat dan memperkaya ilmu hukum dengan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial. Keberdataan adat mengatur hubungan antar individu seperti perkawinan, warisan, dan harta. Pemidanaan adat berkaitan dengan pelanggaran norma adat yang diselesaikan melalui sanksi sosial atau denda, sedangkan ketatanegaraan adat mengatur sistem pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat adat. Implementasinya tampak dalam praktik perkawinan adat, pembagian warisan, penyelesaian sengketa melalui musyawarah, serta pengelolaan pemerintah adat oleh para pemimpin adat sesuai tradisi setempat. Nah, kurang lebih hukum perdata dalam hukum adat ini yaitu keperdataan dalam hal ini yaitu mengatur tentang hubungan antar individu seperti perkawinan adat yang pada dasarnya berbeda semua tergantung bagaimana masyarakat di sekitarnya, seperti perkawinan di adat Jawa, adat Bali dan sebagainya, dan itu merupakan warisan dan harta dari leluhur masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pengertian hukum tentang orang, keluarga, kebendaan, dan badan dalam hukum adat. Ini termasuk dalam hukum perdata. Keperdataan hukum adat yaitu orang adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat. Adat keluarga dipandang sebagai satuan sosial dasar yang didasari hubungan darah, perkawinan, dan kekerabatan. Kebendaan mencakup segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai seperti tanah, harta, warisan, dan benda pusaka. Sedangkan badan dalam hukum adat merujuk pada lembaga atau kelompok adat yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, atau keagamaan dalam mengatur kehidupan bersama di masyarakat. Ya seperti dalam keperdataan yaitu dalam badan hukum seperti merujuk lembaga yang mengatur suatu warisan atau peninggalan itu biasanya memiliki lembaga atau organisasi sendiri yang mengatur tentang hukum adat itu. Contoh yaitu dalam perkawinan adat tanggung jawab antar anggota keluarga dan sistem kekerabatan patrilinear atau matrilinear. Untuk kebendaan misalnya pengaturan hak atas tanah, ulayat, warisan, atau benda pusaka. Sedangkan contoh dalam hukum adat adalah lembaga seperti lembaga adat desa, dewan adat, atau kepala adat. Kurang lebih seperti itu guys. Yang selanjutnya yaitu analisa, regulasi, dan aspek normatif dalam hukum adat. Analisis regulasi terkait hukum adat di Indonesia yaitu diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat diperkuat oleh UUPA 1960 tentang hak ulayat dan Undang-Undang Desa tentang Desa Adat 2014 tentang desa adat serta berbagai peraturan daerah yang melindungi dan memperkuat keberadaan masyarakat adat di daerah. Analisis aspek normatif dalam hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Aspek normatif hukum adat seperti musyawarah, keseimbangan, keadilan, dan gotong royong menjadi dasar pembangunan hukum nasional karena mencerminkan kepribadian bangsa serta menjadi landasan moral dan inspirasi dalam pembentukan peraturan yang berakar pada nilai-nilai lokal Indonesia. Itu selanjutnya terkait regulasi hukum adat di Indonesia yaitu menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Ya, hal tersebut ditegaskan dalam isi yaitu pasal 18B ayat 2 yang menyatakan 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Pengakuan tersebut oleh berbagai undang-undang seperti UUPA 1960 yang mengatur hak ulayat, UU Desa 2014 tentang desa adat, serta perda di berbagai daerah yang melindungi hak adat, tanah, sumber daya alam, dan pemerintahan adat. Meskipun diakui secara hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti tidak sinkronnya regulasi dan lemahnya perlindungan hukum, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan hukum adat berfungsi sejajar dengan sistem hukum nasional lainnya. Selanjutnya yaitu analisa model hukum dunia atau analisa hukum adat sebagai model hukum dunia.
Hukum adat merupakan salah satu model hukum dunia yang bersumber dari kebiasaan, nilai, dan norma sosial masyarakat. Berbeda dengan civil law yang tertulis dan common law yang berbasis presiden, hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan kontekstual sesuai budaya setempat. Keunggulannya terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta mencerminkan kearifan lokal dan keadilan komunitas. Dalam konteks global, hukum adat menjadi penting karena menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya lahir dari negara tetapi juga dari kesadaran dan praktik di masyarakat, sehingga berperan besar dalam membangun hukum nasional yang berakar pada nilai budaya dan identitas bangsa. Itu secara umum terdapat 3 model hukum dunia, yaitu civil law, common law, dan hukum adat, yaitu customary law. Civil law ini berasal dari tradisi hukum Romawi yang menekankan aturan tertulis dan kodifikasi, banyak diterapkan di Eropa kontinental. Seperti hukum adat merupakan salah satu model hukum dunia yang bersumber dari kebiasaan, nilai, norma sosial, dan masyarakat. Berbeda dengan civil law yang tertulis dan common law yang berbasis presiden. Hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan kontekstual sesuai budaya setempat. Keunggulannya yaitu terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta mencerminkan kearifan lokal dan keadilan komunitas. Dalam konteks global, hukum adat menjadi penting karena menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya lahir dari negara, tetapi dari kesadaran dan praktik masyarakat, sehingga berperan besar dalam membangun hukum nasional yang berakar pada nilai budaya dan identitas bangsa. Seperti di Prancis, Jerman, Belanda, common law ini berkembang di Inggris dan menekankan putusan hakim presiden sebagai sumber hukum utama, diterapkan di negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Sementara hukum adat ini bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat lokal, umumnya yaitu pada dasarnya tidak tertulis karena berdasarkan kebiasaan yang ada, sehingga sesuatu kebiasaan itu bisa menjadi tertulis. Ketiga model ini sering saling berpengaruh dalam sistem hukum modern yang bersifat hybrid atau campuran, menyesuaikan dengan kebutuhan dan budaya setiap negara. Nah, kesimpulan dari saya yaitu hukum adat itu yang membahas tentang kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dan hal tersebut dianggap baik oleh masyarakat. Sebelumnya dari saya, Hilman Dhani Aufar, NIM 19.24363, pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat dan setidaknya menambah ilmu pengetahuan kita tentang hukum adat walaupun sedikit. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.